Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akhlaqanil Hakim dengan NPM 23351049. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas UAS PBK saya dari kelas 4B. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit poin-poin penting di codingan. Yang pertama itu di app view. Di app view ini struktur umumnya ada template, ada script setup, terus ada stylenya atau CSS. Terus di bagian navigasi, pada bagian navigasi ini ada brand menu tunggal, yaitu di bagian router link to class nav brand. Nah, itu untuk brand atau menu tunggalnya. Terus ada link navigasi utama, itu ada di div class nav links atau open menu open, itu untuk menggunakan binding class jika open true. Terus ada juga untuk menggunakan link yang ditampilkan dinamis dengan VIF, link jual motor dan motor saya hanya muncul jika user login dan role-nya seller atau admin. Link profil muncul kalau user sudah login. Terus yang ketiga ada link autentikasi, yaitu div class terus div class yaitu div class authentics open menu open. Jika user sudah login, muncul teks halo username. Jika tombol logout diklik, maka tampilan akan keluar kembali ke tampilan register atau login. Terus ada state and store, ini di bagian cons auto store ini berguna untuk akses stats global atau user login. Terus ada router ini untuk nge-redirect. Terus ada menu opennya untuk reactive stats untuk toggle menu di mobile. Terus ada fungsi logout, for cons handle logout, fungsinya untuk terus ada juga author logout sama router push. Ini memanggil metode logout dari store untuk menghapus store login, terus nge-redirect ke halaman login. Terus yang kelima ada router view. Router view ini berguna router view main class app main class. Nah, main class main router view ini berguna untuk slot untuk menampilkan komponen halaman sesuai dengan root aktif. Terus CSS-nya saya buat responsif dengan media width. Ini CSS-nya dengan disetel metodenya saya setel dengan 765 px untuk tombol hamburger menu toggle hanya tampil di layar kecil. Terus style umumnya itu ada nav links, hover atau efek hovernya, terus ada bait out itu tombol login, register atau logoutnya. Kedua, saya akan menjelaskan di codingan Firebase JS. Nah, di Firebase JS ini ada import IntelliJ application dari from Firebase. Terus ada juga import get analytic from Firebase. Terus ada import get out from Firebase segala macam. Kegunaannya atau IntelliJ ini
untuk menginisialisasi Firebase dengan konfigurasi proyekmu atau proyek saya. Terus ada Get Analytics untuk mengaktifkan Google Analytics di aplikasi Firebase atau opsional. Terus ada Get Out. Get Out ini berguna untuk mengakses layanan Firebase Authentication, login, register, dan lain-lain. Terus ada Get Firestore berguna untuk mengakses database cloud Firestore, menyimpan data collection dan dokumen. Terus ada konfigurasi Firebase config. Ini adalah kredensial dari Firebase Console yang dipakai agar app view saya ini bisa terhubung ke project Firebase milik saya. Terus properti ini dapat dari project setting di Firebase Console. Terus ada inisiasi app Firebase dengan cons app IntelliJ Firebase config. Ini berguna untuk membuat instance Firebase agar fitur-fitur lain atau segala macam bisa digunakan. Ada inisiasi layanan, yaitu di bagian cons analyst, terus cons out sama cons db. Ini berguna untuk mengaktifkan tracking pengguna, terus object authentication untuk login atau register user, dan db ini berguna untuk instance file source database untuk crowd data. Terus export out db ini berguna untuk mengekspor out dan db agar bisa digunakan di komponen lain. Misalnya tuh import out db from Firebase, biasanya digunakan di Storepinia, composable, atau langsung di view komponen. Terus saya akan menjelaskan di codingan bagian main.js. Nah, di main.js ini ada import create app berguna untuk membuat instance root dari aplikasi view. Terus ada create pinia, membuat instance state management pinia atau pengganti vuex. Terus ada app view, yaitu komponen root. Terus ada router, import instance view router untuk routing halaman. Terus ada yang kedua, ada buat instance view, yaitu di bagian cons app create app ini berguna untuk membuat root instance aplikasi dengan komponen app view sebagai basis. Terus yang ketiga ada cons pinia ini berguna untuk membuat instance store global dengan app use pinia. Semua store pinia di folder src storage bisa digunakan di komponen ini. Terus ada gunakan router. Ini router ini berguna untuk mendaftarkan view router supaya fitur router atau kayak router link, router view berfungsi di codingan ini. Terus ada mount aplikasi. Mount aplikasi ini di bagian app mount. Ini berguna untuk melampirkan aplikasi view ke elemen HTML dengan ID app view dengan ID app di indeks HTML. Mungkin ini sekian penjelasan dari kode saya. Saya akan menunjukkan sedikit penjelasan dari tampilan web yang saya bikin. Pertama, kita akan meregistrasi, mengatur sebagai pembeli menggunakan akun Google Student. Nah, jika berhasil meregistrasi, dia akan masuk ke tampilan web. Terus ini ada kayak teks nama dari akun yang kita masukin. Pertama tuh ada profile pengguna. Ini menggunakan akun Google, maka dia langsung masuk ke tampilan web pengguna biasa. Terus ada bagian tentang kami.
terus ada bagian cari motor. Nah, di sini menggunakan fitur filter kayak kita bisa mengeset dari ngecek apa mencari motor dari set tahun, bisa dari kategori kayak motor kayak dari motor metik, kategori motor manual sama kategori motor kopling. Nah, bisa di reset filternya, bisa juga dicari dari nama mereknya. Nah, di sini kita bisa melihat semua motor gitu, kayak terus lihat detailnya. Ini detail dari setiap bagian motor, ada detailnya. Bisa menghubungi penjual. Nah, ini background dari home ini akan berganti setiap 3 second. Dan setelah logout akan kembali ke, ke halaman login atau registrasinya. Mungkin sekian dari penjelasan dari tugas UAS PBK saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.